Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 22 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Selalu Ada Jalan Keluar. Selalu ada jalan keluar. Firman Tuhan terambil dalam Matius 19 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Allah. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang disebut sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan selalu ada jalan keluar di dalam setiap permasalahan hidup yang kami lewati, yang kami hadapi, dan Allah menyediakan jalan keluar tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Temanya adalah selalu ada jalan keluar. Namun sebagian sahabat seperjalanan berkata, saya sudah mengikut Tuhan sekian lama. Namun saya merasa bahwa ada banyak pengalaman di dalam hidup saya. Tatkala saya menghadapi masalah, justru tidak ada banyak jalan keluar. Yang terjadi adalah jalan yang terhambat, jalan yang tertutup, jalan yang gelap. Permasalahannya, di mana dan siapa yang salah? Apakah Tuhan yang salah, yang terlalu bombastis, yang menjanjikan sesuatu yang sebetulnya tidak sepenuhnya selalu ada? Atau kesalahan justru ada pada diri kita? Atau bagaimana? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Yang pertama jelas, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, jikalau kita sahabat seperjalanan merasa tidak ada jalan keluar, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini berbicara yang pertama tentang lubang jarum. Lubang jarum itu adalah sebuah pintu yang hanya untuk dilewati oleh manusia dengan ukuran tinggi manusia, dengan ukuran tubuh manusia, karena di dalam sejarah bangsa Israel, mereka sangat terbiasa memiliki kota-kota, tempat-tempat yang dibentengi. Dan kalau sudah menjelang sore atau malam, maka pintunya akan ditutup, pintu utamanya yang besar itu akan ditutup, maka di sebelahnya ada pintu kecil, sama seperti sahabat seperjalanan memiliki pagar yang lebar, yang besar, tapi juga ada pagar yang hanya satu pintu untuk lewat manusia saja. Pagar yang besar itu adalah untuk Anda, sahabat seperjalanan, memasukkan mobil yang lebarnya itu jauh lebih besar. Dan kalau ada unta yang mau masuk ke dalam ukuran pintu yang hanya untuk manusia, maka unta itu harus direndahkan, harus membungkuk. Dan itu tidak mudah. Tetapi Alkitab mengatakan yang tidak mudah saja dikatakan unta itu masuk melalui lubang jarum atau pintu yang hanya untuk ukuran manusia, itu lebih mudah daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rupanya jalan-jalan kehidupan di dalam dunia ini, ada jalan yang di dalam dunia, ada juga jalan yang menuju katakanlah kerajaan Allah. Sehingga ada banyak pintu di dalam dunia ini, namun kalau kita bagikan, pintu itu hanya dua. Pintu selama ada di dalam dunia dengan segala keragamannya, dan ada yang namanya itu pintu surga. Pintu kerajaan Allah, ada juga yang namanya pintu neraka. Jadi jalan keluar ini mengaitnya dengan urusan pintu. Kalau pintu tertutup kita anggap sebagai tidak ada jalan keluar. Kalau pintu terbuka kita menyebutnya sebagai kita memiliki jalan keluar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sampai titik ini mari kita belajar apa yang kita harus pelajari. Persoalan di dalam hidup ini seringkali jalan keluar yang kita inginkan, tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus kaitkan dengan kehendak Allah. Misalkan ya Tuhan, saya ingin jalan keluar supaya saya itu punya katakanlah toko ini jumlahnya berkali lipat. Tapi benarkah itu yang Tuhan mau? Tuhan, saya ingin anak saya sekolah di Amerika, tapi keuangan terbatas. Tuhan, berikanlah jalan keluar. Lalu Tuhan tidak memberikan jawaban. Apakah betul
bahwa sekolah ke luar negeri itu kehendak Allah atau kita terlalu memaksakan diri karena prestise, karena prestasi, karena kemungkinan motif utamanya adalah sebuah gengsi atau bagaimana? Ya Tuhan, tolonglah saya supaya saya memiliki sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5 kita buat list sampai 10. Apakah benar itu semua adalah yang Tuhan kehendaki? Pernahkah kita bawa di dalam doa itu sebelum kita mohonkan? Sebelum kita kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa semua jalan itu tertutup. Pernahkah kita bawa kepada Tuhan? Apakah benar bahwa yang aku inginkan ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah benar yang aku kehendaki ini adalah benar di mata Tuhan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, persoalan sakit penyakit tentu kita meminta kesembuhan. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, buat apa kita sembuh? Supaya aku dalam sakit dan sembuhku, aku memuliakan Tuhan. Kita ingin menjadi kaya, kita ingin lepas dari kemiskinan. Pertanyaannya, kalau kita lepas dari kemiskinan untuk apa? Seseorang yang benar di hadapan Allah, ya Tuhan, biarlah di dalam miskin dan kayaku, aku tetap memuliakan Allah. Kalau aku kaya, aku memuliakan Allah. Kalau aku miskin, aku tetap memuliakan Allah. Tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, cukup menarik. Orang kaya itu dianggap lebih sulit masuk kerajaan Allah daripada unta yang masuk lubang jarum atau pintu yang hanya seukuran manusia. Ada banyak jalan terbuka, keberhasilan, popularitas, kemenangan, kesuksesan, kelancaran yang kita dapatkan. Dan itu semua kita dapatkan. Namun sesungguhnya pada saat yang sama kita sedang menutup pintu yang menuju kepada kerajaan Allah. Jadi jangan sampai kita meminta semua jalan itu terbuka, semua jalan itu lancar dalam kehidupan di dalam dunia ini. Namun pada saat yang sama kita sedang menutup pintu kerajaan Allah. Bagaimana cara kita menutup pintu kerajaan Allah? Kita tidak mempercayai Yesus. Kita tidak mempercayai firman-Nya, kita tidak pernah mengandalkan Allah. Kalaupun kita dekat dengan Allah tujuannya untuk memanfaatkan dan Tuhan itu bisa kita pergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Maka sesungguhnya jalan keluar di dalam dunia dalam bentuk semua kemajuan-kemajuan kepemilikan secara duniawi. Itu engkau sedang menutup pintu menuju kerajaan Allah. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita belajar tentang selalu ada jalan keluar, maka setiap persoalan yang ada di dalam hidup kita sebelum kita meminta kepada Allah jalan keluar, dan kita percaya Allah itu maha bisa, Allah maha kuasa, Allah maha agung, Allah maha mulia, Allah maha dahsyat. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Namun di atas semuanya itu, biarlah kita bawa dulu ke dalam Tuhan segala persoalan hidup kita. Bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bahwa peristiwa ini terjadi dalam hidup saya. Setelah itu seluruhnya beres, semuanya itu clear di hadapan Allah. Barulah kita meyakini dan meminta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Sehingga sewaktu Tuhan memberikan jalan keluar dan kita mendapatkannya, apa yang kita dapatkan itu kita pakai, kita gunakan semata-mata untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga sahabat seperjalanan, Tuhan memberikan jalan keluar, kelancaran, kemudahan, terangkat dari berbagai macam kesulitan dan masalah. Maka ini adalah urusan kedua. Tapi urusan pertama, di dalam setiap keadaan Tuhan dimuliakan. Di dalam setiap keadaan kita hidup benar di hadapan Allah. Dan di dalam setiap keadaan kehidupan kita itu bisa memberkati dirimu, keluargamu, dan juga orang-orang lain. Di atas semua jalan keluar yang kita mimpikan, yang kita inginkan, biarlah kita mengutamakan. Jangan sampai kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi apa yang ada di dalam dunia kita dapatkan. Maka kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kerugian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu atas masalah yang sedang terjadi, biarlah kami membawa terlebih dahulu kepada Tuhan, barulah kita meminta jalan keluar dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selalu ada jalan keluar dan hiduplah tetap di dalam kehendak Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.